Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Rival Reza. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menggunakan insulin pen yang benar. Yuk ikutin videonya sampai selesai. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini akan membahas tentang dunia farmasi, dunia kesehatan, dan traveler. Kalian bisa tekan tombol subscribe karena channel ini akan upload rutin setiap hari Kamis dan Senin jam 15.00. Yuk subscribe sekarang. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara penggunaan insulin yang benar, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih diabetes mellitus itu. Nah, diabetes mellitus adalah suatu penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, kemudian lipid dan protein akibat insufisiensi insulin. Nah, diabetes mellitus itu ada dua tipe. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe pertama dan diabetes mellitus 2. Sebenarnya ada lagi sih diabetes mellitus gestasional namanya. Biasanya terjadi pada ibu hamil. Dan biasanya yang terjadi di masyarakat yaitu diabetes tipe 2. Nah, apa aja sih faktor risiko diabetes mellitus? Yang pertama yaitu mulai dari usianya, kemudian obesitas, kemudian makanan. Biasanya pasien yang suka makan yang manis-manis seperti itu. Kemudian gaya hidupnya, kemudian bisa jadi dari faktor keturunan atau genetiknya, kemudian kurangnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Gejalanya biasanya yang menderita diabetes mellitus yaitu yang pertama yaitu sering haus atau sering minum, kemudian biasanya terjadi impoten. Kemudian yang ketiga yaitu mudah lelah, yang keempat yaitu sering buang air kecil, terutama biasanya pada malam hari. Kemudian yang kelima yaitu berat badan turun drastis. Kemudian yang keenam yaitu kaki sering kesemutan. Nah, dari beberapa gejala ini sebaiknya kalian bisa, apabila kalian memiliki 6 gejala ini, kalian bisa mengontrol kadar gula dalam darah kalian ke rumah sakit atau lab seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke cara penggunaan insulin yang benar. Nah, yang pertama di sini saya ada insulin mereknya yaitu Humalog. Nah, merek Humalog. Nah, di sini ada jarumnya. Nah, caranya yang itu pertama kalian kocok-kocok dulu kayak gini searah tapi. Nah, apabila kalian sudah dikeluarkan dari suhu kulkas, kalian bisa gini diputar-putar agar sesuai dengan suhu tubuh kalian. Jadi tidak terlalu dingin. Kemudian kalian bisa membuka insulinnya pelan-pelan. Kemudian untuk jarumnya kalian sesuaikan dengan panjangnya. Kemudian kalian buka segel yang pertama. Kemudian dimasukkan ke insulinnya. Diputar terus kalian putar sampai bunyi klik seperti itu. Kemudian kalian buka untuk kemasan keduanya. Nah, di sini masih ada nih kemasannya yaitu kayak gini. Jadi kalian juga buka kemasan ininya sampai kalian ada jarumnya kayak gini kecil. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu karena supaya memastikan tidak adanya udara di dalam jarum, kalian bisa pencet kayak gini, kemudian kalian keluarkan sedikit. Nah, apabila sudah keluar insulinnya sedikit, itu tandanya sudah tidak ada udara di dalam insulin ini. Nah, apabila sudah itu kalian nolkan lagi, kemudian kalian atur di sini. Di sininya kalian atur gimana sih? Nah, di sini kan ada. Nah, di sininya kalian atur sesuai dengan dosis yang diberikan atau disarankan oleh dokter kalian. Nah, apabila biasanya dosisnya ada 20 unit seperti itu. Nanti kalian bisa suntikan sesuai di bagian tubuh yang biasanya berlemak. Nah, biasanya yaitu di bagian pinggul, kemudian paha dan lain sebagainya yang biasanya diciri-ciri dengan lemak.
Nah, sebelum kalian menyuntikannya, alangkah lebih baiknya kalian mencubit terlebih dahulu bagian yang akan disuntikan, kemudian insulinnya dimasukkan dengan arah sejajar ya. Jadi misalkan ini tubuh dimasukkan dengan arah sejajar, kemudian kalian tekan secara perlahan ke arah itunya, kemudian suntikan dengan sudut 90 derajat, artinya dia itu harus sejajar seperti ini. Kemudian gunakan ibu jari untuk menekan insulinnya sampai dosis yang tadi sini ke 0 kembali, seperti itu. Nah, apabila sudah digunakan, kemudian kalian tunggu sekitar 10 detik, kemudian kalian baru tabut, kemudian kalian harus memasukkannya seperti ini lagi. Jadi kalian tutup insulinnya. Nah, setelah ditutup pakai kemasan penutup primernya, kalian tutup menggunakan kemasan sekundernya. Kemudian kalian buka secara perlahan, putar lagi ke arah kiri sampai berbunyi klik, baru kalian cabut. Nah, apabila sudah gini, kalian tutup lagi. Nah, nanti ini kalian bisa titipkan di apotek yang terdekat atau di rumah sakit terdekat. Jadi ini kalian kumpulkan dan tidak boleh dibuang sembarangan karena ini merupakan bahan medis seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Ada pengelolaannya khusus. Jadi setelah itu, nah kita tutup lagi insulinnya dan ini bisa digunakan sampai 28 hari. Kenapa kok 28 hari padahal tanggal expirednya masih lama? Seperti itu. Karena ada yang namanya Bayern Use Date seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bagi kalian yang belum mengerti tentang apa itu Bayern Use Date, kalian bisa menonton videonya di sini. Nah, di sini nanti kalian bisa menonton. Nah, untuk sediaan khusus seperti insulin, Bayern Use Date-nya yaitu sekitar 28 hari setelah digunakan, dan penyimpanannya tidak lagi di suhu kulkas tapi di suhu ruangan, yaitu kurang dari 30 derajat Celcius dan terhindar dari matahari langsung. Nanti penyimpanannya bisa ditaruh di ruangan yang kering ya, jangan yang daerah lembab seperti itu, supaya stabilitasnya tetap terjaga. Nah, kemudian bisa digunakan sampai 28 hari. Kalian juga harus memperhatikan tanggal kadaluarsa yang ada dalam insulin ini. Apabila tanggal kadaluarsanya kurang dari 28 hari setelah dibuka, jadi tanggal kadaluarsanya ya ikut tanggal tersebut. Jadi misalkan nih tanggal kadaluarsanya yaitu tanggal 1 Desember 2020. Jadi kalian bisa menggunakannya yaitu sampai 1 Desember 2020. Jadi tidak 28 hari dari tanggal sekarang. Seperti itu. Nanti juga tergantung. Dan untuk bagian tubuh mana yang bisa digunakan, nanti saya juga tulis. Kalian bisa menyuntikannya di perut. Kemudian perut itu kan ada 2. Juga kalian juga harus menghindari penyuntikan di perut, terutama di daerah pusar. Jadi agak jauh-jauh. Jadi di bagian yang banyak lemaknya, seperti itu. Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwa biasanya sebelum menyuntikkan insulin ke dalam tubuh kita, biasanya kita juga melakukan yang namanya antiseptik atau membersihkan daerah tubuh tersebut. Biasanya pakai yang namanya alcohol swab. Jadi tubuhnya awalnya itu dioleskan alcohol swab sampai bersih, kemudian dioleskan seperti gini tipis-tipis, kemudian baru disuntikan yang namanya insulin seperti itu. Jadi nggak langsung serta-merta kita langsung menyuntikan tanpa dilakukan yang namanya desinfektan. Hal ini supaya terapinya lebih bagus seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.